Sekarang udah menjadi anggota Dewan maupun fraksi Gerindra. Saya pernah ikut KNPI. Kenapa saya harus berhenti dari Kepala Desa? Sebelum dipindah sama Gerindra, berarti ada gak partai-partai lain yang banyak yang minang kita? Ayo Pak, kedepannya gak ada niat Pak jadi bupati? Pak pilih 1 periode atau 2 periode Pak? Pilih bupati apa gubernur? Menjadi contoh ikon lah untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Memang Pak, sekali lagi kalau memang kita ingin sukses, memang itu pertama niat dulu dan kemauan ya Pak ya. Ya harus. Gitu kan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah restu. Restu orang tua, restu keluarga, restu datuk-datuk kita lah, saudara-saudara kita lah. Jadi kita minta restunya di situ dulu. Kalau ada dari dukungan dari mereka semua, ya kita melangkah Bismillah dulu. Yang pertama Bismillah. Bagi kami, bagi saya, bahwa ketika ingin menjadi anggota DPR ini, masyarakat harus cerdas untuk dapat memilih. Saya sebenarnya putra asli dari Kota Bangun, tinggal di Maramuntai. Kemudian kenapa dari Maramuntai orang mewakilkan kepada saya? Tipnya adalah kita dari awal sudah punya basic kepala desa. Kemudian kita juga waktu itu bekerja memang tidak ada untuk dipuji. Kemudian saya merasa hebat, tidak. Yang penting waktu itu kita kerjanya mengalir saja. Mengalir Pak ya. Ketika orang minta bantu kita bantu, ini yang sudah tugas kita gitu. Nah jadi kalau untuk anggota DPR ini, memang kalau dia sudah punya niat untuk mengabdikan diri ke masyarakat dan itu ada penilaiannya ada kepada masyarakat, insya Allah anggota dewan itu calonnya akan terpilih. Yang penting masyarakat aja mendorong gitu Pak ya. Saya ingat terakhir kita ketemu waktu dulu Pak ya, waktu pada saat kita mau habis jabatan. Betul. Baru muntas. Nah tiba-tiba ada program waktu itu. Iya, tiba-tiba kan itu mau menjelang Pilkada 2019 tuh Pak ya? Nggak salah ya? Iya, betul. Serentak tuh Pak ya? Serentak. Nah, itu kok tiba-tiba Pak Sopan diusung oleh Partai Gerindra, sekarang udah menjadi anggota Dewan maupun fraksi Gerindra. Itu gimana Pak? Ada gak cerita yang menarik gitu? Nah, untuk saya memang aktif di organisasi. Saya pernah ikut KNPI, saya pernah ikut Soksi, kemudian juga Karang Taruna dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi pengetahuan organisasi saya. Kemudian kenapa waktu itu saya sebenarnya di organisasi juga, kenapa di Gerindra waktu itu ya. Artinya waktu di Gerindra ini memang namanya hati ya, mungkin waktu itu saya memang ada dipinang oleh Partai Gerindra, dan itu pun beberapa bulan saya harus pikirnya kenapa saya harus berhenti dari Kepala Desa. Karena Kepala Desa ini jabatannya 6 tahun dan saya menjalani 5 tahun. Nah itulah yang saya pikirkan, pengabdian kepada masyarakat. Namun saya berpikir ketika untuk menjadi anggota DPR ini juga pengabdian, tapi pengabdiannya saya skalanya besar ini. Kalau kepala desa lingkup kita adalah desa, namun ketika menjadi anggota DPR ini tanggung jawabnya lebih besar lagi. Lebih besar lagi Pak ya. Ini skupnya sudah gila, pokoknya bukan kabupaten dulu kan, ada desa gitu kan. Ini yang saya pikirkan, mampukah saya waktu itu? Tapi Pak, mohon maaf Pak, sebelum dipindah sama Gerindra, berarti ada gak Pak partai-partai lain yang banyak yang minang kita? Ayo Pak, ayo ini. Ayo kayak bukan si B ada aja Pak ya? Ada. Tapi hati ke Gerindra. Itulah perjalanan hidup banyak. Cuman namanya organisasi ini memang ada sesuatu yang memang
nyaman di hati kita itu seperti apa. Iya, dan benar. sebagainya. Ya, Asalkan ya cinta gitu Pak ya, sama yang penting apapun pekerjaan kita Pak ya. harus kita cintai, sayangi gitu. Wih, keren lah. Tapi ini Pak yang lebih menarik lagi, kedepannya nggak ada niat Pak jadi bupati. Wow, keren. Kalau misalnya masyarakat yang minta gimana Pak? Aduh. Masih pikir panjang juga ya? Artinya itu apa namanya? Boleh bercita-cita boleh. Boleh Pak ya, boleh benar. Tapi apa namanya? Kita menyerahkan pada proses, kemudian proses apa namanya demokrasi dan sebagainya. Iya, benar. Dan cita-cita itu kata apa namanya? Peribahasa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Iya. Nah, itu motivasi. Iya, motivasi. Namun sekarang ini saya merasa sudah cukup untuk apa namanya mengabdi kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan. Ini tugasnya sangat berat. Berat sekali ya, berat sekali. Wah, iya. Bagi baru pertama kali pengalaman Pak ya, beda waktu sama sistem pemerintah Pak ya. Beda. Ya. Ini artinya apa namanya memerlukan pemikiran, kemudian memerlukan kerja keras, waktu dan sebagainya. Dan juga teamworknya Pak iya, gimana? Betul sekali. Dan bisa mencapai tujuan. Banyak yang kita korbankan, artinya korbankan waktu keluarga itu banyak sekali yang kita korbankan. Berarti kalau boleh tahu waktu sama keluarga seminggu sekali kah atau sebulan berapa kali Pak? Kalau saya aktivitas kita ini. Kalau saya istri saya karena seorang bidan, kemudian juga tugasnya di Puskesmas Maramuntai, dan saya mengharapkan pengabdian tetap di desa. Desa tetap ya. Saya ingin Jumat libur itu pulang ke kampung. Nah itu jadi, namun dalam perjalanan saya harus menemukan inspirasi, saya harus singgah di beberapa kampung dan itu yang menjadi pemikiran saya untuk bisa ini Pak yang kita bisa bantu. Dan maunya masyarakat seperti apa gitu Pak ya. Saya hanya menekankan sebagai wakil masyarakat, kita adalah lidah penyambung lidah kepada pemerintah. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi yang nyata di masyarakat, itulah yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Ini realnya ini seperti ini. Maka kalau saya sering di apa namanya di kampung atau di mana saja, saya sering live secara langsung, jalan kita jalan banyak rusaknya, ini agar pemerintah tahu bahwa ini jalan yang rusak dan sebagainya. Ini kan nanti ada yang nanya, ini itu di mana Pak Sopan? Iya. Itu wilayah apa? Nah, kan jadi kan ada respon. Nah, itulah yang apa namanya menjadi lidah penyambung lidah saya atau penyampaian aspirasi saya kami ke pemerintah. Iyalah, kalau itu dia jejaknya Pak Sopan nggak usah diragukan lagi. Impian masyarakat yang terkait yang Pak Sopan terus tuh aspirasinya Pak Sopan kawas bujada kode dia untuk jalan apa ulep apa Oloy. Nah udah sudah ada prosesnya luar biasa itu ikhtiarnya. Itu adalah harapan yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat. Seharusnya masyarakat maunya seperti itu, ada kerja nyata ya Pak ya, bukan hanya kesa kan. Dan Oloy ini memberikan pelajaran kepada kita. Oloy ini kenapa dikenal dengan gotong royongnya dan sebagainya? Karena masyarakat ini kalau kita ajak untuk bergotong royong, tinggal di apa namanya diajak untuk sama-sama, semuanya turun. Dan jalan Oloy itu ketika parah dan sebagainya, masyarakat dengan sukarela turun. Inilah yang ingin kita berikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kota Kertanegara ketika melihat sesuatu yang memang itu mempunyai kepentingan bersama. Mari sebelum pemerintah turun, kita turun untuk sama-sama bergotong royong. Bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan pemerintah, kecamatan, desa ataupun perusahaan yang bisa membantu itu. Iya benar, itulah sangat keren dan inspiratif sekali sahabat Sofian. Tahun sudah setahun ya Pak ya. Nah udah perjalanan mau setahun ini Pak, ada gak Pak cerita yang menarik kita di menjadi anggota dewan ini? Jadi untuk diceritakan Pak yang menarik aja. Terus tadi dia. Apakah kesulitannya banyak masyarakat mengeluh ke kita datang atau gimana? Jadi anggota DPR ini namanya wakil masyarakat. Wakil
yang mewakili ribuan masyarakat. Iya. Jadi apapun keluhan masyarakat, apapun apa namanya pendapat yang diutarakan itu kita harus terima. Meskipun itu berupa cacian, Iya. marahan, dan kita namanya kita wakil masyarakat ya kita harus bagaimana menyikapi itu. Pertama kita harus sabar. Sabar ya. Sabar. Kemudian menyaring. Oh, yang dimarahkan orang ini tadi apa? Ini kritik yang membangun kita. Itu harus jadi masukan kita. Iya, iya. Karena saya apa namanya? Kalau dikritik itu saya senang, artinya malah bagus buat diri saya. Wah, ini kelemahan saya, ini harus saya perbaiki. Nah, itu artinya kritik itu bukan orang membiarkan kita, tapi mereka memberitahu apa namanya lampu indikator kita, artinya oh ini yang perlu kita perbaiki dan sebagainya. Wih, mantap. Apapun itu boleh datang ke kita Pak ya, karena ini kan rumah rakyat. Boleh ya Pak ya, Boleh. siapapun. Boleh, siap. Nah, makanya kekhususan anak muda maupun mahasiswa kan biasanya kalau mau ketemu anggota dewan, konsultasi, entah itu aspirasi dia dari kampusnya, nggak apa-apa Pak ya, datang aja kan? Nggak apa-apa. Iya, Kan nggak kita ada menyampaikan apa yang disampaikan proposalnya kita sampaikan ke pemerintah. Iya. Ya biasanya memang wajar aja, maklumin Pak ya, anggota dewan sibuk gitu kan, karena sudah ada portil, sampaikan aja ya Pak ya. Ya penting selama kita masih ada bisa melayani, welcome. Ya welcome aja. Iya. Tapi kalau nggak salah nanti kan 2024 konsentrasi yang paling besar kalau nggak salah Pak ya, Ya. dengar cerita. Ada mencalonkan lagi 2 periode Pak? Kita mendengarkan Atau kami suara sama masyarakat dulu. Yang penting apa namanya kita dengarkan masyarakat. Sebenarnya kita makanya tadi ketika menjadi anggota DPR ini downkan yang namanya ambisi. Ambisi itu Pak, downkan ya. Ambisi. Tapi boleh menaikkan ambisi Iya. ketika itu memang benar harus kita raih. Benar. Ambisi itu sebenarnya boleh menggunakan ambisi itu. Cuman ketika apa namanya sudah menjadi anggota DPR itu downkan ambisinya. Ya apa yang kita bisa berikan ke masyarakat. Iya. Nah itulah. Nah, jangan terlalu ambisi lah gitu Iya, Pak ya. betul. Yang penting kerja nyata, apa keinginan masyarakat. Yang penting masyarakat itu udah suka sama kita, Iya. itu baru Pak Iya, ya. betul. Dengan mengucap Bismillah. Bismillah. Wih, keren. Dan syaratnya sebenarnya gini, artinya ketika kita tidak ambisi untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, karena ambisi ini macam-macam nih. Menghalalkan segala cara dan iya. sebagainya, itu yang nanti Macam. yang akan bisa membuat kita merasa sakit. Iya. Sakitnya tuh ya sakit hati. Gitu lah. Itu memang tugasnya Ya. memang berat sebagai anggota dewan. Yang penting Pak Sopan-Sopan sukses selalu. Amin. Gitu kan, semoga tujuannya tercapai Ya. buat masyarakat, bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan bisa membangun dapil, kalau nggak salah dapilnya Pak ya, Dapil 6. khususnya kan daerah hulu. Ya. Semoga tercapai di 4 tahun lagi Pak ya. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, nggak terasa tuh Pak pasti Pak ya. Intinya saya ingin menyampaikan di sini bahwa majunya sebuah wilayah ketika ada sebuah sinergisitas kerjasama yang baik antara DPR dengan pemerintah. Ya, Nah, itu yang paling yang penting itu baik. Pak ya. Ya. Kolaborasi sekarang, Iya. kurangi kompetisi, ya Pak ya. Kalau kita saling mengatakan ini punya saya, ini saya punya saya, Iya. itu tidak akan ketemu. Iya, benar. Nah, kalau kita bersinergi bahwa ini Bersinergi. kutai kata negara ini Iya. ada milik kita dan Iya, ini benar. harus kita bangun rumah Bangun kita. sama-sama. Ya, insya Allah lah anak-anak mudanya, Iya. kemudian UKM-nya, pembangunannya semuanya Pembangun, akan bisa berjalan dengan baik. Karena kan kita menyelamatkan regenerasi kan Iya. Pak. Sayang kalau regenerasi tidak ada, ya kita lemahnya, kurangnya pemimpin di Kukar. Salah. Insya Allah 2024 Pak ya. Oke, itu dia. Ya, siap. Oke, Pak, kasih tips dong Pak buat anak-anak muda nih. Oh, iya. Biasanya kan anak muda nih pada saat dia mau lulus sekolah SMA, tamatan maupun S1, dia berpikir mau kerja, mau pun jadi PNS. Padahal kan persaingan ketat itu banyak peluang-peluang lain kan Iya. Pak, dan ketat kan menjadi PNS saya. Nah, ada gak Pak tipsnya Pak? Intinya bahwa pemuda itu harus mempunyai kreativitas, kemudian dia juga mempunyai sebuah inovasi. Ya seperti
Bang Aspin dia punya inovasi macam-macam. Gagal ini, Kayak coba coba ini. Gagal ini, coba Coba ini. Itu lagi. adalah motivasi nanti. Iya. Insya Allah saya doakan akan ada yang menang. Yang Iya. penting kita bisa memanfaatkan diri kita ini bisa menjadi berarti, kemudian juga usaha-usaha yang kita miliki juga bisa bermanfaat. Iya, amin. Itu dia. Selagi jiwa dan raga kita masih sehat, Ya. normal, terus Pak ya maju gitu. Ikhtiar, Ikhtiar. doa, dan jangan lupa banyak sedekah. Sedekah ya. Wajib tuh 2,5%. Ya, makanya ini jadi panutan kita bersama Pak Sofyan Sofyan, tokoh publik khusus di bidang pemerintah gitu kan di DPRD. Semoga beliau sehat selalu, kita doakan dan bisa ada penerus regenerasinya. Siapa Amin. tahu kan yang nonton entah Ya. saya maupun yang nonton lah bisa termotivasi. Pemuda-pemuda Iya. Kutai Kartanegara mempunyai kesempatan. Semuanya punya Pak ya. Semuanya punya kesempatan. Apalagi kalau IKN datang tuh Pak ya gimana tuh? Jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton. itu Pak ya. intinya, jangan jadi penonton. Iya. Maaf apa tagline? Orang hulu Orang hulu bisa. hulu kuat. Oke Mas, mau closing saya ada game nih Pak. Game Pak pilih satu periode apa dua periode Pak? Hah? Satu periode apa dua periode anggota dewan? Satu periode. Satu periode Pak ya. Jadi guru atau tetap jadi anggota dewan? Jadi guru Jadi guru. menyenangkan. Berarti itu aja Pak pengabdian di Iya, depan ya siap. Pak ya. Cuman ini jabatan sesaat. Kalau guru Ya, kita betul, sampai betul. Sampai kapan? iya kapanpun bisa mengabdi kepada negara maupun bangsa. Ya. Lagi Pak. Pilih bupati apa gubernur? Pilih anggota DPR. Pilih yang sekarang aja kan. Sekarang aja. Satu lagi Pak. Iya. Pilih hutan atau pantai Pak? Pilih hutan. Hutan. Iya. Karena tempat saya hutan juga. Oke, itu dia tadi Oke, siap. closing kita, segmen kita sama lucu-lucuan. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua Pak. Pak Sofyan Sofyan terima kasih. Sama-sama. Semoga pandemi ini cepat selesai Pak. Ya. Kita bisa sama-sama lagi melakukan aktivitas keseharian kita Ya, biasanya. betul. Ya. Karena memang saat ini memang negara kita maupun Ya. negara dunia lagi diserang oleh virus yang tidak terlihat Pak ya. Itu dia patut kehormatan bagi Ya. kami dan juga saya pribadi. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah nanti kedepannya kita datang ke studio kami Pak. Siap. Saat ini studio kami